Di awal film, melihat seorang kakek lagi menulis seluruh kisah hidupnya. Kisah hidupnya bermula pada tahun 1922. Melihat suami istri yang bernama Siti dan Yanto. Mereka mempunyai anak pria, panggil aja Henry. Keseharian mereka adalah bertani dan juga menjalani hidup yang makmur dan bahagia. Sampai pada suatu hari, Siti ingin menjual tanahnya seluas 180 hektar yang selama ini Yanto kelola. Karena ia ingin tinggal di kota dan membangun toko pakaian di sana. Yanto mengatakan jika kamu tidak usah menjualnya karena tanah ini sudah lama aku kelola dan akan kita wariskan ke Henry. Siti malah mengatakan jika tanah ini milik aku dan aku bebas mau jual atau tidak. Lagipun jika tanah ini sudah aku jual, aku akan mengajak Henry ikut tinggal di kota. Way out here. Malam hari pun tiba. Ketika mereka lagi makan, Siti mengatakan kepada Henry, jika kamu harus ikut dengan aku ke kota karena tanah yang ayah kamu kelola akan aku jual. Tetapi Henry tidak ingin ikut dan mengatakan jika ia akan tetap tinggal di desa dan menjadi petani karena ia sudah menyukai wanita dari desa itu. Wanita itu bernama Ayu dan ia tidak ingin meninggalkannya. So we could be a family then. You, my son, are coming with me to Omaha. Keesokan harinya, Yanto menghasut Henry untuk membunuh ibunya yaitu Siti. Dan ia bilang, jika kamu tidak melakukannya, ibu kamu akan memisahkan kamu dengan Ayu. Henry pun tidak ingin itu terjadi dan ia setuju melakukan hal kotor itu dengannya. Be forgiven. Ketika Yanto dan Siti berbicara, Siti pun mengatakan jika ia masih ngotot ingin pergi ke kota dan ia sekali lagi mengatakan kepada Yanto jika ia akan tetap menjual tanah itu. Yanto pun setuju ingin tinggal di kota dan Siti kaget karena selama ini Yanto tidak ingin menjual tanah itu dan ia tidak ingin tinggal di kota. Boy, talk sense in a man. Listen. Malam hari pun tiba, Siti menghabiskan malamnya minum-minum dengan Yanto dan Henry karena ia bahagia akhirnya mereka setuju ingin tinggal di kota. Ia pun mabuk dan keceplosan mengatakan jika kamu Henry harus bercinta dengan Ayu. Henry pun marah dan langsung masuk ke dalam rumah. Yanto pun membawa Siti yang lagi mabuk ke kamar dan langsung membaringkannya. Ia pun keluar dan ketika di luar Henry muncul. Ia mengatakan apakah kita akan melakukannya malam ini? Yanto mengatakan iya kita akan melakukannya. Mereka pun melakukan aksi kotornya di malam hari saat dimana ketika Siti lagi mabuk. Setelah membunuhnya, mereka pun langsung membuang tubuhnya ke sumur, juga membersihkan sisa-sisa darah yang berada di kamarnya. Pagi harinya, Henry membawa kabar buruk. Ia bilang jika Ayu hamil. Yanto kaget mendengarnya dan ia mengatakan kenapa kamu melakukan itu. Henry mengatakan jika aku sudah dewasa dan aku akan bertanggung jawab, aku membutuhkan uang untuk pernikahan. Yanto mengatakan jika uangnya tidak cukup untuk pernikahan kalian. Henry pun marah dan langsung masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba bapaknya Ayu datang, panggil aja Saipul. Ia meminta ke Henry untuk bertanggung jawab atas putrinya. Yanto mengatakan jika anaknya akan bertanggung jawab. Tetapi mereka tidak memiliki uang untuk panainya. Saipul pun mengatakan jika ia tidak membutuhkan banyak. Ia cuma membutuhkan 25 US dollar. Tetapi Yanto tidak sanggup dengan uang segitu dan ia pun mengatakan jika kamu harus usahakan mencarinya. You don't, but don't say you can't because I know better. Yanto ke bank meminjam uang untuk pernikahan Henry. Pemilik bank pun memberikannya dan langsung ke mobilnya. Di mobilnya, ia mendapati surat perpisahan dari Henry yang mengatakan jika ia akan membawa Ayu ke kota yang jauh dari rumah dan ia akan membahagiakannya. Yanto pun sedih atas surat itu dan langsung pulang. Setibanya di rumah, ia berencana untuk tinggal di kota dan menggadaikan rumah itu ke bank. Ia pun siap-siap untuk pergi ke kota. Ketika lagi siap-siap, ia tergigit oleh tikus ketika lagi mengecek ke dalam lemarinya. Ketika membersihkan darah tikus itu, tiba-tiba di luar rumahnya banyak angin yang ternyata lagi ada badai salju. Ia pun tinggal dan membungkus tangannya itu juga berencana untuk pergi dari rumah itu.
Ketika lagi ingin menjalankan mobilnya, mobil itu malah tidak mau jalan, yang membuat ia kembali ke dalam rumahnya itu. Ia pun menjalankan api untuk menghangatkan tangannya itu. Tapi ketika lagi duduk, tiba-tiba polisi yang kemarin mengecek rumahnya datang dan membawa Yanto ke rumah sakit. Polisi itu mengatakan jika tubuh anaknya dan juga Ayu didapat di sebuah rumah kosong yang terbengkalai. Ia pun pergi ke tubuh anaknya dan mengeceknya. Ia kaget karena tubuhnya itu dipenuhi oleh bekas gigitan tikus. Ia pun menciumnya dan langsung pergi kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, ia mendatangi Saipul dan meminta maaf atas apa yang anaknya lakukan. Saipul pun mengatakan tidak apa-apa, lagi pun takdir yang menentukan kematian seseorang. Yanto menawarkan tanah Siti yang seluas 180 hektar itu ke Saipul dengan harga yang murah. Saipul mengatakan jika tanah itu sudah terkutuk dan lagi pun jika aku membeli tanah itu buat apa? Istriku dan anakku sudah pergi. Ia pun marah dan menyuruh Yanto untuk tidak datang ke rumahnya itu selama-lamanya. Don't come back here ever. Tanahnya pun dijual ke bank dengan harga yang murah dan ia bekerja di sebuah pabrik yang bernama Pabrik Palet. Tapi ketika lagi bekerja, beberapa tikus selalu datang mengganggunya. Scene pun beralih di masa depan melihat Yanto lagi menulis kisah hidupnya. Tetapi ketika ingin melanjutkannya, tiba-tiba Papa. tamat ending yang sangat mengerikan.